Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu ta'ala wa astahdih wa astaghfiruhu wa atubu ilaih. وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم سيدنا محمد طه الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. صدق الله العظيم وبلغ رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anugerah iman dan Islam. Wa kafa bihi man ni'mah. Cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita hanya mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam saja. Tapi lebih daripada itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat-nikmatnya yang lainnya kepada kita semuanya. Karenanya patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita adalah dengan senantiasa bertakwa kepadanya, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Palestina, maka bukan hanya berbicara tentang sejarah yang telah lalu, tapi Palestina adalah bagian dari agama Islam ini. Ketika kita berbicara tentang Palestina, pasti yang terbersih, terbenak dalam pikiran dan hati kita adalah kesedihan, penindasan, keterpurukan, penjajahan, pembantaian, pembunuhan kepada umat Islam yang ada di sana. Palestina adalah tempat yang berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang Allah berikan keberkahan di sekitar perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya bahwa Al-Masjidil Aqsa yang berada di Palestina adalah tempat yang berkah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang Syam. Dan Syam diantaranya adalah Palestina. Syam terdiri dari Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada daerah Syam, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkatilah untuk daerah Yaman dan daerah Syam. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan daerah Syam dan daerah Yaman agar mendapatkan keberkahan. Itu artinya bahwa Palestina yang termasuk daerah Syam adalah daerah yang berkah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Palestina adalah tempat di mana para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nabi yang diutus di Palestina. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa alaihi salam lahir di Baitul Lahmin, di Bethlehem, Palestina waktu dulu. Itulah tanah Palestina, tanah yang berkah. Banyak nabi dimakamkan di sana. Bahkan ibunda Nabi Isa alaihi salam, Sayyidatuna Maryam, wanita yang paling mulia di permukaan bumi ini, juga dimakamkan di Palestina. Palestina, di situ ada Masjidil Aqsa, tempat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan Isra, dan tempat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Mi'raj. Al-Masjidil Aqsa adalah tempat berkumpulnya para nabi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan Isra-nya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para nabi yang sudah menunggunya. Itu menunjukkan bahwa Al-Masjidil Aqsa adalah tempat yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidul haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa. Tidaklah ada seseorang itu mengambil kendaraannya untuk bergegas menuju satu masjid untuk mendapatkan keberkahan di sana kecuali 3 masjid, al-masjidil haram, dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ketika kita salat di Masjidil Haram, maka ada kemuliaan di sana 100.000 kali lipat. Ketika kita salat di Masjid Nabawi, maka ada kemuliaan di sana 1000 kali lipat. Dan ketika kita salat di Masjidil Aqsa, ada kemuliaan di sana 500 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Itu artinya bahwa Al-Masjidil Aqsa ada kemuliaan di sana. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis sebelum beliau menghadap ke Ka'bah di dalam salatnya selama 17 bulan setelah beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika para nabi diutus di Palestina, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mengutus para sahabatnya. Ada sahabat-sahabat Rasulullah yang menginjakkan kakinya di Palestina. Mereka diantaranya Ubadah ibnu Samit, Shaddad bin Aus, Dihyah al-Kalbi, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan Palestina dan Gaza pada khususnya adalah tempat terlahirnya para ulama-ulama besar.
ada di antaranya Al-Imam Malik bin Dinar, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri, bahkan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, terlahir di daerah Gaza yang sekarang disebut jalur Gaza. Itu artinya para ulama-ulama besar kita pun juga terlahir dari Palestina. Karenanya kemudian sultan-sultan Islam pada waktu itu tidak rela jika kemudian Palestina dijajah. Karena bukan hanya sejarah yang masa lalu, tapi merupakan bagian dari Islam. Bahkan nanti di hari kiamat, Dajjal, pembawa fitnah terbesar di dunia ini, akan dibunuh oleh Nabi Isa di satu tempat namanya Babul Lud, Pintul Lud, yang itu ada di Palestina. Karenanya kemudian Sultan Nuruddin Mahmud Zanki, beliau mengatakan, saya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tersenyum karena Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Hamid yang kedua, beliau mengatakan, tidak pernah saya akan menjual satu jengkal sedikit pun dari tanah Palestina kepada orang-orang penjajah. Bahkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjanji untuk membebaskan Palestina, dan beliaulah sultan yang berhasil membebaskan Palestina. Beliau satukan umat Islam dalam akidah yang sama. Beliau satukan umat Islam dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baru kemudian beliau ajak umat Islam untuk menyerbu Palestina. Bahkan kemudian membebaskan Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa, dari cengkraman tentara salib ketika itu. Itulah sultan-sultan yang mengajarkan kepada kita bahwa Palestina adalah bagian dari agama Islam, bukan hanya sejarah masa lalu saja. Karenanya kemudian ketika kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah bagaikan sesama saudara dengan muslim yang lainnya, maka kita pun menjadi saudara dengan orang-orang yang ada di Palestina, umat Islam yang ada di sana. Ketika kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada di antara tubuh kita yang sakit, maka semua anggota tubuh akan merasakan sakit, karena sesama muslim adalah bagaikan satu tubuh. Sesama muslim bagaikan satu bangunan. Jika ada bangunan yang rusak, kita akan segera memperbaiki bangunan itu, karena kita tidak ingin pondasi agama Islam ini runtuh. Karenanya derita umat Islam yang ada di Palestina adalah derita kita. Jeritan umat Islam yang ada di Palestina adalah jeritan kita. Pembantaian terhadap mereka adalah derita kita. Pembunuhan kepada saudara-saudara kita di Palestina adalah sakitnya hati kita. Tangisan mata ini tidak akan cukup untuk kemudian bisa membela saudara-saudara kita yang di sana. Mari kemudian kita mengumpulkan apa yang bisa kita mampu. Kita sisihkan sedikit dari rizki kita, kita sisihkan sedikit dari amanah yang Allah berikan kepada kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Kita doakan mereka agar mereka terhindar dari cengkraman para penjajah, terbebas dari kedengkian dan kezaliman orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bisa melakukan ibadah sebagaimana kita yang ada di sini, bebas untuk beribadah, bebas untuk beraktivitas, dan bebas untuk melaksanakan apa yang kita inginkan, sebagaimana kita semuanya yang hadir di sini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang hadir di sini berikan oleh Allah Ta'ala istiqamah dalam keimanan, dalam keislaman, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan istiqomah untuk memperhatikan dan menolong sesama saudara kita, terutama mereka yang sekarang tertindas, mereka yang sekarang terzalimi, mereka yang sekarang terjajah oleh tentara-tentara Zionis Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim al malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahil azim faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati ala nabihil karim. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati minal muhajirin wal ansar minas sabiqin al awwalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna da'awnaka fastajib lana du'a'ana. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wakfina ma ahammana. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'id din ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar. Wa aqimis shalah.